Halo, balik lagi di channel Zen Temanime dengan saya Zen. Uriwa mau dah. Kali ini kita akan kembali mereview One Punch Man chapter 173. Saya rasa teman-teman sudah membaca atau menonton reviewnya ya. Tapi buat yang pengen lihat ulang, silakan disaksikan videonya. Di awal scene kita diperlihatkan gedung asosiasi pahlawan. Para pegawai di bagian control room sedang membicarakan pekerjaan Metal Knight yang ceroboh. Hal ini dikarenakan sistem pertahanannya yang rusak akibat ulah dari Saitama. Hal ini sudah wajar dikarenakan asosiasi pahlawan sudah mengeluarkan miliaran dana untuk hal tersebut. Para pegawai di sana tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan hanya mengetahui jika robot penjaga itu meledak karena malah fungsi. Alhasil, uang miliaran hanya seperti membakar kembang api saja. Kemudian, pegawai membagi data video dari rekaman CCTV tersebut kepada Metal Knight. Mereka ingin mengetahui alasan apa yang akan diberikan Metal Knight karena sistem pertahanan buatannya ini yang payah ya. Namun Metal Knight selalu menghiraukan jika mendapat panggilan dari markas asosiasi, dia nggak pernah datang. Sehingga pegawai rambut pirang mengira-ngira alasan Metal Knight dengan mengatakan dia pasti akan bilang, itu bukan malafungsi, benar kan? Lalu pegawai berkacamata menanggapi kalau alasan itu tidak bisa dipakai karena dia sendiri yang bilang kalau robot ini bisa menghalau monster apapun. Scene berpindah, terlihat Metal Knight sedang melihat kejadian langsung saat hancurnya sistem pertahanan buatannya melalui CCTV yang dia dapatkan. Metal Knight tambah terkejut dikarenakan sistem pertahanan mulai dari level 4 sampai dengan level 10 telah dihancurkan dengan mudah. Padahal untuk robot level 10 saja itu sudah memiliki catatan bertarung dengan dua monster level iblis sekaligus ya bersamaan dan masih juga bisa menang. Setelah itu kita diperlihatkan siapa di balik Metal Knight. Dia adalah Dr. Bovoy. Dr. Bovoy di sini terlihat sangat kesal saat melihat gambar Saitama. Ia lalu berkata, terlebih lagi yang melakukan hanyalah pahlawan tidak dikenal dari asosiasi pahlawan kelas A peringkat 39 yakni botak berjubah. Dia masihlah seorang pendatang baru dan masuk peringkat C 66 hari yang lalu, kemudian dipromosikan ke kelas B. Ini 43 hari yang lalu dan kemudian dipromosikan lagi ke kelas A 2 hari yang lalu. Naiknya atau progresnya tersebut dari si Saitama sangatlah cepat ya, sehingga ini menarik perhatian dari Dr. Bovoy. Beliau penasaran sosok yang sudah menghancurkan robot-robot ciptaannya dengan begitu mudah. Setelah itu Dr. Bovoy mulai menggali informasi Saitama lebih detail lagi di komputernya. Dia meretas database asosiasi pahlawan karena mungkin mereka menyembunyikan rahasia soal botak berjubah ini. Pencapaian besar yang tercatat adalah menahan ninja jahat Sonic di kota Z, membantu menghancurkan meteor yang jatuh di kota Z juga, membantu mengalahkan pimpinan bangsa laut di kota J. Ini fancy C Emperor ya, yang di season satunya kemarin. Terus dia juga ikut serta dalam pertempuran melawan manusia monster Garo di kota Z juga. Ada beberapa catatan juga kalau dia adalah pemegang rekor baru ujian fisik. Jadi hanya itu saja yang diketahui oleh asosiasi pahlawan. Tapi berdasarkan video ini dia mungkin sekuat pahlawan kelas A, bahkan mungkin lebih. Jika dia sampai jadi musuhnya, si Dr. Bovoy ini dia merasa dirinya terancam ya, jadi dia harus waspada. Scene berpindah di markas asosiasi pahlawan pada 2 hari yang lalu ya. Di sana sedang terjadi rapat dadakan. Pahlawan kelas atas rapat seperti biasanya dipimpin oleh Sid. Sid berkata, baiklah, alasan rapat darurat hari ini tentu saja karena banyaknya laporan yang kita terima soal keanehan yang muncul di saat misi penyelunyapan asosiasi monster. Ada kemungkinan besar hal ini berhubungan dengan ramalan bumi dalam masalah yang dulu ya, sehingga saatnya tiba di mana kita bisa mengumpulkan intel dan mengkomunikasikan posisi kita saat ini secara resmi ke publik. Aku minta semua orang yang hadir di sini untuk menjaga informasi yang dibicarakan saat ini untuk tetap menjadi rahasia bersama. Dengan detail mendengar hal tersebut, hampir tidak ada satupun yang keberatan sama sekali dengan si Sid ini. Namun Zombieman sedikit ada keluhan kenapa harus merahasiakannya setelah keadaannya sejauh sekarang ini. Kemudian Flash juga menanggapi, bahkan para pahlawan pun melaporkan kalau tidak akan aneh jika seorang tiba-tiba berubah menjadi monster. Jadi kita harus tetap waspada.
Lalu Sid membenarkan dan bilang, ya justru karena itulah kita harus pasti soal informasi dan penanganannya sebelum menyampaikannya kepada publik. Bahkan walaupun kita umumkan sekarang pun, baik pahlawan dan pihak publik akan mulai curiga, kata Seeds. Lebih lanjut lagi, si Skinger juga sepemikiran dengan apa yang dikatakan oleh si Seeds ini. Jika tidak dirahasiakan, mungkin akan menimbulkan umpan ikan masal. Karena rasa takut dan kekhawatiran akibat tidak tahu apa orang yang di sebelahnya akan berubah menjadi monster. Di tengah-tengah pembicaraan, Amaemax menyuruh untuk tidak melanjutkan pembicaraan masalah ini karena dirinya belum paham apa yang dibicarakan. Jadi dia meminta untuk mengulangi kembali dari manusia yang bisa berubah menjadi monster supaya dirinya paham. Mendengar permintaan dari Amaemax, Flashy Flash bertanya, apakah Amaemax tidak membaca kotak laporan sama sekali? Amaemax menjawab, sayangnya aku sedang sibuk syuting. Posisiku di sini hanyalah sebagai penasehat, jadi jadwalku setelah ini sangatlah padat. Jadi kalau bisa tolong jelaskan dengan singkat. Setelah itu kita diperlihatkan ekspresi kekesalan dari si Zombie Man dan juga Flash dikarenakan perkataan dari Amaemax yang rada sombong ya. Namun Ganos sudah menyiapkan segudang informasi yang sangat detail juga dengan catatan yang sangat tebal. Ganos berkata, kalau begitu aku sebaiknya menjelaskan. Aku bisa menyisipkan 3 jam hanya untuk mencatat aktivitas Saitama Sensei, kata si Ganos. Zombie Man pun tampak kebingungan dengan Ganos. Dia sampai mengira Ganos tidak memahami pembicaraan kali ini. Melihat Ganos membawa banyak catatan yang malah berisi Saitama. Melihat hal ini, Seeds berkata untuk memberikan giliran terakhir saja kepada Ganos untuk memberikan laporannya. Sekarang Seeds meminta Zombie Man terlebih dahulu menjelaskan detail soal kasus monsterisasi serta eksekutif asosiasi monster yakni Homeless Emperor yang dilawannya. Zombie Man menceritakan kalau Homeless Emperor sempat menjelaskan, dia bilang saat dia masih menjadi manusia dia diberikan kekuatan surgawi oleh God. Mendengar kata God, beragam reaksi muncul dari staf maupun pahlawan. Lebih lanjut lagi, Zombie Man menjelaskan pada saat bertarung dia menemukan celah dan berhasil memojokkannya. Tadinya mau membuat Homeless mengatakan apa yang dia tahu, tetapi tiba-tiba dia hancur menjadi garam. Seolah sosok God yang memberinya kekuatan ini membungkam Homeless Emperor, jelas Zombie Man. Kemudian Flash bertanya, apakah Zombie Man mendengar sesuatu secara telepati? Zombie Man menjawab, tidak. Lalu Flash menjelaskan keadaannya yang ada sangkut pautnya dengan God saat Flash dan Saitama juga Minako beroperasi di bawah tanah. Ia berkata bahwa dirinya menemukan sesuatu. Belum selesai menjelaskan, Sid memotong pembicaraan dengan bertanya, siapa itu Minako? Namun Flash menjawab, bukan apa-apa. Dan melanjutkan perkataannya yang terpotong tadi. Flash bercerita, kalau sesuatu itu ingin memberi kami itu kekuatan, dan jika wadahnya tidak layak, mereka akan memberikan hukuman, katanya. Sesuatu itu berkomunikasi langsung di pikiran kami. Menghubungkan dengan cerita Zombie Man tadi yang berkata kalau Homeless Emperor seperti sedang berbicara dengan sosok God yang dipercayainya sebelum ajalnya, Flash menyimpulkan kalau ini hukuman yang dimaksud dan kasus tersebut memang berhubungan. Amaemax sedikit meragukan tentang God. Ia bertanya-tanya apakah hal tersebut bukan merupakan ulah salah satu asosiasi monster dikarenakan terbongkarnya identitas monster Giro-Giro yang ternyata juga adalah esper manusia. Mendengar spekulasi Amaemax, Flash menanggapi jika memang begitu akan sangat aneh kalau hanya satu bidak saja yang diberikan kekuatan ini. Terus musuh seperti itu tidak akan cukup untuk membuat Blaze, seorang hero nomor 1, bersembunyi dan mengejarnya. Sid tahu sesuatu soal situasi Blaze saat ini. Ia berkata, selama ini aku merahasiakannya, tetapi selama 20 tahun Blaze terus-menerus bertarung melawan God yang kalian temui itu. Dia dan kelompok tim lainnya mereka mencari sebuah kubus misterius yang punya kekuatan merubah manusia menjadi monster. Benda itu telah diwariskan turun-temurun sebagai jenis komunikasi dengan God ini. Beberapa menyebutnya sebagai operat. Dia selama ini mengumpulkannya bersama timnya lalu mencoba untuk menganalisanya. Namun akhirnya saat 20 tahun yang lalu saat Blaze sedang melawan Mukade Choro, dia akhirnya mendapatkan kontak langsung dengan God. Dia menolak tawaran kekuatan itu dan memutuskan untuk menentang God. Saat itu asosiasi tak akan bisa menghadapi lawan semacam itu, bahkan dengan semua orang yang dimiliki. Pertama, tak satu pun sensor kita bisa mendeteksinya. Menyadari kalau akan lebih aman walau hanya sedikit jika pahlawan dan pegawai lain tidak tahu akan keberadaan God ini. Aku membuat kejadian itu seperti dia menghilang tanpa alasan demi melindungi yang lainnya.
Ya, jika aku melaporkan situasi yang sebenarnya kepada atasanku saat itu, mereka mungkin hanya menganggapnya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab karena membiarkan muka Decoro kabur ya. Mendengar hal tersebut membuat terkejut pahlawan dan staf di sana karena baru kali ini mereka mendengar hal tersebut. Flash mengatakan, sudah aku duga kalau peringkat teratas asosiasi hero memiliki alasan untuk tak pernah muncul. Zombie Man pun sampai tak percaya karena bertarung dengan God sendiri itu merupakan hal yang gila. Lalu Ganes nimbrung ya dan berkomentar, sayang sekali jika kau mengatakan lebih awal Saitama Sensei alias si botak berjubah ini bisa saja menyelesaikan hal itu dari lama. Dengan sedikit panik sih menanggapi ya, tidak. Alasan kenapa Blast bisa bertarung dengan God adalah karena dia orang yang bisa karena dia adalah orang yang bisa memanipulasi ruang waktu. Pahlawan lain tidak bisa melakukan hal semacam itu. Lalu dengan memperlihatkan core masa depan yang Ganos miliki, dia menyanggah pernyataan Sage. Kau yakin? Aku tidak bisa mengirim laporanku, tapi aku ingin menyampaikan sebuah taktik yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Saat Ganos menceritakan tentang senseinya, kemudian kita diberitahu narator bahwa Ganos mengatakan kepada mereka soal apa yang terjadi saat pertarungan dengan Garou, soal Saitama, Garou, dirinya, dan pahlawan yang lain. Dan sekitar 4 jam kemudian, kita melihat wajah pucat mereka yang mendengar cerita Ganos yang sangat amat panjang ya. Malahan Flashy Flash sampai ketiduran dan juga Amai Max sampai meninggalkan rapat karena tabrakan jadwal. Ya, mau bagaimana lagi, Ganos adalah sebagai cyborg memang suka bercerita detail pada suatu kejadian. Terlebih lagi yang dibahas ini adalah sosok orang yang dikaguminya. Melihat orang-orang kurang memperhatikan, terutama si Flash, Ganos berkata, "Oh ya Flash, kenapa kau malah tertidur? Untuk seorang ninja, kau ini nggak serius soal mengumpulkan intel ya." Flash yang sudah terbangun menanggapi, "Intel itu soal inti, bukan ukuran." Ganos pun tak terima dengan mengatakan tak ada informasi yang lebih berharga daripada Saitama Sensei. Lalu Zombie Man menengahi perdebatan mereka. Sekinger pun sampai terheran-heran tentang Saitama terbang ke Jupiter, meniupnya lalu kembali lagi ke bumi. Termasuk juga soal dia yang kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah karena hal itu agak berlebihan menurutnya. Banyak yang meragukan tentang keaslian cerita Ganos tersebut. Sage lalu memutuskan untuk mengkonfirmasi sendiri ke Saitama soal kejadian yang Ganos ceritakan tadi. Tapi Ganos berkata, Saitama Sensei tampaknya tidaklah mengingat soal pertarungannya dengan Garou mulai dari tengah-tengahnya. Flash yang juga masih meragukan cerita Ganos berkata, jika kau mau memuji mastermu, setidaknya karanglah cerita yang lebih bisa dipercaya lagi. Mendengar hal itu, Ganos jadi tidak terima. Untungnya sekali lagi Zombie Man dapat menengahi dan membuat usulan untuk mengkonfirmasinya dengan menanyai Garou. Karena kabarnya Garou dengan ditemani si Silver Fang, ya ini di chapter lalu, ia menyerahkan dirinya ke kepolisian. Lalu Seginger menanggapi pernyataan Zombie Man. Dia berkata, tampaknya shock dari pukulan terakhirnya membuat dia hilang ingatan tentang apa yang terjadi setelahnya. Hal ini membuat si Zombie Man kesal. Dia bilang, kenapa semua orang malah bisa lupa di setiap momen pentingnya ini? Sebelum bubar, Sage menjelaskan bahwa interaksi dengan God kini meningkat drastis. Menurut info dari Blast, mungkin ada sesuatu dari dimensi mereka atau penduduk bumi yang memanggilnya ke sini ya. Sage juga mengatakan Blast akan segera kembali dengan rencana untuk menanganinya karena God akan muncul dan memanfaatkan titik lemah jiwa manusia. Setelah itu Ganes pamit undur diri sembari memberi nasihat Sage jika sudah dapat kabar dari Blast, ia harus segera menghubungi Saitama Sensei karena hanya itu saja cara yang dibutuhkan untuk menanganinya. Flash menyusul Ganes undur diri lalu ia berpesan kepada Sage, tolong sampaikan kepada Flash cepat selesaikan pertarunganmu dengan God atau apalah itu. Jadi aku bisa bertarung denganmu setelahnya. Akan kubuat kau menyesal karena tidak membawaku, kata si Flash. Di saat itu Zombie Man membayangkan sosok Saitama. Ia mengingat perkataan penciptanya, seorang ilmuwan evolusi. Ia berkata tentang seseorang yang telah melepaskan batasnya dan sebagai gantinya ia menjadi botak. Kita pindah ke Flash. Saat ini di perjalanan pergi ia bergumam, hingga saat ini aku kira hero botak berjubah adalah anak buah cyborg iblis. Tapi sepertinya malah kebalikannya. Dengan tingkat kegilaan seperti itu, aku tidak tahu seberapa jauh ceritanya bisa dipercaya. Tapi mau bagaimanapun, dia bisa saja adalah seorang berlian yang belum biasa. Nah, scan berpindah lagi. Kali ini kita melihat Amai Max yang berada di mobil dan terus saja melihat gambar Saitama. Menurut Amai Max, cyborg iblis ini memang layak untuk berada di peringkat as ya.
Tetapi orang ini hingga membuatnya tergila-gila, sosok pahlawan ideal ya. Sambil melihat gambar si Saitama. Sepertinya berkat ganas pahlawan kelas atas semakin banyak yang mempertimbangkan si Saitama ini. Dan chapter 173 berakhir di sini teman-teman. Oke, segitu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa buat bantu like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar admin makin semangat ngontennya tentu saja. Oke, begitu saja. Saya Zen, Urio mau dah.